sedikit informasi ya, saudara-saudara yang beriman. Jadi siapa tahu Urwah bin Zubair ini? Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Nah, ibunya Urwah ini siapa? Ibunya Urwah ini namanya Asma. Jadi Zubair bin Awam, sahabat Nabi itu, Zubair bin Awam itu menikahi Asma. Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma itu putrinya Abu Bakar juga. Makanya saya bilang Urwah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar. Nah, karena Asma ini anaknya Abu Bakar, berarti dia itu saudara perempuannya Aisyah. Lebih tua Asma ya. Asma terus baru Aisyah. Berarti Aisyah ini buleknya Urwah. Jadi Aisyah ini menceritakan hadis ini pada ponakannya yang namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lalu kemudian menceritakan hadisnya kepada Muhammad bin Syihab. Nah, kemudian dari Muhammad bin Syihab itu ada maudhu'in kitok atau hadisnya itu mungkotek. Hadisnya terputus. Terus kemudian ada maudhu'ut ta'liq atau tempat hadisnya itu menggantung. Tiba-tiba sampai kepada Muhammad bin Isa. Nah, jadi Muhammad bin Isa ini dia tiba-tiba langsung mengatakan daan Muhammad bin Syihab gitu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Syihab. Padahal Imam Tirmidzi sendiri, Imam Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad bin Isa ini ya. Muhammad bin Isa ini Imam Tirmidzi. Muhammad bin Isa itu tidak pernah bertemu dengan Muhammad bin Syihab. Meninggalnya 279 Hijriah. Sementara Muhammad bin Syihab itu meninggalnya 124 Hijriah. Nah, ini kan nggak ketemu 124 terus ini 279. Jadi terpisah 100 tahun lebih. Kan nggak mungkin. Kayak saya bilang Bung Karno pernah bilang, padahal saya nggak pernah ketemu Bung Karno. Saya nggak ketemu orang yang ketemu Bung Karno. Tiba-tiba saya bilang Bung Karno mengatakan, itu kan berarti ada yang mungkotek. Nah, tetapi periwayatan Imam Tirmidzi ini karena terputus munkotek pada miliknya Aisyah binti Abu Bakar, maka dia mengambil periwayatan dari Abdullah bin Amr ini. Nah, di sini kita bisa melihat Urwah bin Zubair menceritakan hadisnya kepada Muhammad bin Syihab. Ini orang yang sama ini, Muhammad bin Syihab ini dan ini sama. Kemudian Muhammad bin Syihab kemudian selain Muhammad bin Syihab juga diceritakan kepada Hisham bin Urwah, anaknya Urwah bin Zubair. Nah, ini Muhammad bin Syihab ini tadi mungkotek ya, terputus. Nah, yang bisa menyambung itu dari Hisham bin Urwah ini. Hisham bin Urwah lalu menceritakan kepada Abdah bin Sulaiman. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada Harun bin Ishaq. Harun bin Ishaq menceritakan kepada Muhammad bin Isa. Secara sanad ini Muhammad bin Isa bertemu, At-Tirmidzi ini bertemu dengan Harun bin Ishaq. Harun bin Ishaq itu juga bertemu dengan Abdah bin Sulaiman. Abdah bin Sulaiman bertemu dengan Hisham bin Urwah. Jadi sambung. Meskipun ada jalur lain yang munkotek, tetapi ada satu jalur yang nyambung dan kebetulan semuanya thiqah. Sehingga hadis ini bisa kita hukumi hadisnya sahih. Gitu ya. Oke, kita sudah menjelaskan 3 hadis. Kita sudah menjelaskan 3 periwayatan, maksudnya 3 periwayatan hadis dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dan dari Imam Tirmidzi. Nah, silahkan nanti kalian pilih salah satu untuk diulas matan serta artinya, kemudian perawinya satu-satu itu beserta statusnya, kemudian derajat hadisnya bagaimana. Nah, itu tugasnya adalah seperti itu. Nah, setelah kita selesai mengulas tentang
hadis ini dari segi periwayatan dan juga sanadnya. Sekarang mari kita mengulas sedikit mengenai tema hadis pada hari ini yang berkaitan dengan pentingnya ilmu untuk keberlangsungan tatanan sosial. Nah, hadis ini menggambarkan jadi bahwa Allah itu suatu saat akan mengangkat ilmu itu, tetapi Allah mengangkat ilmu itu bukan dengan jalan mengambil ilmu itu dari mungkin sering melihat film kungfu ya, film pendekar-pendekar itu apa kayak pendekar golok naga dan pedang surga, Zhang Wuji Teobuki itu. Nah itu mereka ada yang punya kekuatan untuk menghilangkan ilmu dari lawan musuhnya itu. Kungfunya itu dihilangkan, dimusnahkan. Atau mungkin pernah lihat di Avatar itu ada yang punya kemampuan menghilangkan pengendalian. Nah, tapi Allah itu tidak mengambil ilmu dari manusia itu dengan cara seperti itu. Diambil saja itu tidak. Tapi Allah mengambil ilmunya itu dengan mewafatkan para alimnya atau para ulamanya. Gitu. Nah, sehingga ketika nanti sudah tidak tersisa orang yang alim, orang yang pintar, artinya apa? Berarti ulamanya wafat, kemudian tidak ada yang meneruskan untuk belajar begitu, tidak ada yang melanjutkan atau tidak ada yang concern kepada ilmu pengetahuan, maka habis lama-lama itu nanti ulamanya. Ketika orang-orang yang pintar itu habis, maka orang-orang itu kemudian mengambil orang-orang bodoh yang tidak kompeten itu untuk menjadi pemimpin, untuk dijadikan panutan gitu. Nah, orang-orang yang tidak kompeten seperti ini akan sangat berbahaya sekali. Kita ambil saja suatu contoh ya. Nah, di negeri kita ini, di Indonesia ini, ketika orang-orang yang tidak kompeten itu kok kemudian disuruh ngurusi sesuatu ya, maka tidak punya ilmu begitu lah ya, maka ya pasti nanti akan kacau. Jadi, contoh lah misalkan kayak saya begini, saya ini faknya bahasa Arab misalkan, mengajarkan di Quran sama hadis pendidikan, terus tiba-tiba diangkat atau disuruh untuk mengajar misalnya teknologi perkapalan atau teknologi pertanian, ya kan juga tidak nyambung gitu. Misalnya di tempat kita misalkan ada orang diangkat kan diangkat jadi menteri, diangkat jadi apa, itu kan disesuaikan dengan kemampuannya. Kok dia bukan ahlinya di situ kok diangkat jadi menteri yang ngurusi hal-hal di luar kapasitasnya, ya nanti akan kacau nanti. Tatanan itu akan menjadi kacau. Dan tipologi dari keahlian itu juga menjadi sangat penting. Tanpa adanya orang-orang yang alim, orang-orang yang kompeten di bidangnya itu, kita ambillah satu contoh ya, di Timur Tengah itu. Di negara-negara Timur Tengah itu kita bisa melihat orang itu di sana orang-orang alim banyak. Di Mesir itu gudangnya orang alim, di Syria itu gudangnya orang-orang alim. Tapi ketika di sana itu kita melihat di berita-berita itu, kenapa kok suasananya chaos terus, kacau terus, tidak pernah ada perdamaian, tidak ada. Kira-kira kenapa penyebabnya? Padahal di Mesir itu ada Said Tantowi, kemudian Grandmaster Syekh Ahmad Thoyib, kemudian di Syria itu ada Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada Syekh Nuruddin Eiter, ada Syekh Said Ramadan Buti.
mereka ini alim-alim, karyanya luar biasa banyak. Ya, karyanya luar biasa.